Di tengah malam yang sunyi, Amira berdiri di depan cermin, wajahnya basah oleh air mata yang tak terhitung jumlahnya. Di ruang tamu, tubuh suaminya, Rizky, tergeletak tak bernyawa, dan semua yang pernah ia cintai kini hancur dalam sekejap. Di saat itu juga Damar selingkuhannya masuk ke dalam kamar mendekati Amira dengan rasa bahagia sudah mendapatkan sepenuhnya. Selingkuhan yang ia jalani dengan Damar, pria yang ia kira akan membawanya pergi dari segala penderitaan, justru membawa kehancuran yang tak terbayangkan. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Yuk disimak kisahnya. Amira menatap keluar jendela kamar tidur mereka yang luas. Malam itu, langit tampak begitu gelap, hanya diterangi oleh beberapa bintang yang bersinar redup. Rumah yang dulunya penuh tawa kini terasa sunyi. Rizky, suaminya, baru saja berangkat kerja, seperti biasa, di tengah malam yang tenang ini. Kenapa aku merasa begitu sepi? Amira bergumam pelan. Dia tak bisa menghindari perasaan itu, perasaan yang semakin hari semakin mendalam. Rumah ini, yang seharusnya menjadi tempat yang hangat dan penuh kasih, kini terasa hampa. Rizky, suaminya yang ia nikahi hampir 10 tahun lalu, adalah pria yang penuh tanggung jawab. Namun, tanggung jawab itu seringkali membuatnya mengabaikan hal-hal yang lebih penting, istrinya. Dan Amira, meskipun ia tahu betapa kerasnya Rizky bekerja untuk masa depan mereka, mulai merasa dilupakan. Pagi itu, saat ia duduk di meja makan dengan kedua anak mereka, Amira merenung, membayangkan betapa sunyinya hidupnya. Rizky selalu sibuk, kadang pulang larut malam, dan kadang pergi untuk perjalanan dinas yang memakan waktu berhari-hari. Ia merasa kehilangan sentuhan itu. Sentuhan kasih yang dulu mereka bagi. Tante Amira, papa nggak pernah main sama kita lagi, kata Dimas, anak sulung mereka yang berusia 8 tahun, sambil menatap Amira dengan tatapan penuh tanya. Amira tersenyum tipis, mencoba menutupi perasaannya. Papa sibuk, sayang. Tapi nanti, kalau papa pulang, kita semua akan bermain bersama, ya. Dimas mengangguk ragu, tapi matanya menunjukkan kekecewaan yang tak bisa disembunyikan. Amira merasa hatinya tersayat. Ia ingin menjawab, ingin mengatakan bahwa ia juga merindukan kebersamaan itu, tetapi ia tahu jawabannya tak akan mengubah apapun. Rizky, seperti biasanya, lebih memilih bekerja keras daripada menghabiskan waktu bersama keluarga. Hari demi hari berlalu, hingga Amira bertemu dengan Damar, rekan kerjanya yang baru bergabung di perusahaan tempatnya bekerja. Damar adalah pria muda yang tampak begitu penuh energi dan percaya diri. Di awal pertemuan mereka, Amira hanya menganggapnya sebagai kolega biasa. Namun, semakin sering mereka bertemu dalam rapat-rapat kantor, semakin sering pula Amira merasakan sesuatu yang berbeda. Suatu sore, saat mereka sedang berdiskusi tentang proyek baru, Damar memberi perhatian yang lebih pada Amira. Ia tahu, dengan cara yang halus, bagaimana membuat Amira merasa spesial. Amira, kamu tahu nggak? Kamu luar biasa. Aku jarang melihat seseorang yang sepenuh hati bekerja seperti kamu, kata Damar, sambil tersenyum simpatik. Amira tersenyum malu. Terima kasih, Damar. Aku hanya berusaha memberi yang terbaik. Namun, Damar tidak berhenti di situ. Dia tahu cara untuk membuat Amira merasa dihargai. Mereka mulai lebih sering berbicara setelah jam kantor. Damar selalu menanyakan bagaimana kabar keluarganya, bagaimana anak-anaknya, dan bagaimana Amira mengatur waktu di tengah kesibukan. Semua pertanyaan itu, yang dulu tidak pernah dia dapatkan dari Rizky, mulai membuat Amira merasa dihargai. Rasa kesepian yang begitu dalam-dalam dirinya mulai sedikit terobati. Pada suatu malam setelah pertemuan kerja yang panjang, Damar mengajak Amira untuk makan malam di sebuah restoran kecil yang nyaman di pinggiran kota.
Amira, aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi kamu tahu nggak, ada sesuatu yang berbeda dengan cara aku melihatmu, kata Damar, suaranya lebih dalam dari biasanya. Amira menatapnya, terkejut. Apa maksudmu, Damar? Damar menarik napas panjang. Aku merasa kamu seseorang yang sangat kuat, tapi juga sangat rapuh. Dan aku ingin melindungimu, Amira. Aku ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini untukmu. Kata-kata itu seperti sinar dalam kegelapan yang telah lama menyelimuti hati Amira. Selama ini, ia merasa begitu kesepian. Tanpa disadari, ia mulai menikmati perhatian yang diberikan Damar. Ia tahu ini salah. Ia sudah menikah dengan Rizky, dan Rizky adalah pria yang baik, yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga mereka. Tapi kenapa hatinya terasa begitu kosong? Perasaan itu semakin menguat setelah malam itu. Amira merasa ada daya tarik yang tak bisa dia hindari. Damar membuatnya merasa penting, membuatnya merasa dihargai, sesuatu yang jarang ia rasakan di rumah. Meskipun ia tahu bahwa apa yang sedang terjadi adalah pengkhianatan, ada perasaan yang sangat kuat yang membuatnya sulit untuk mundur. Suatu hari, setelah beberapa minggu pertemuan yang semakin sering, Amira dan Damar berdua duduk di sebuah taman kecil dekat kantor. Damar mengulurkan tangannya, menggenggam tangan Amira dengan lembut. Amira, aku tidak bisa berhenti berpikir tentang kamu, kata Damar pelan. Aku tahu kamu mungkin merasa bingung, tapi aku ingin kita lebih dari sekadar teman. Amira terdiam, hatinya berdegup kencang. Di satu sisi, ia merasa bersalah. Ia tahu bahwa ia mencintai Rizky, meskipun hubungan mereka semakin jauh. Di sisi lain, ada Damar yang membuatnya merasa diinginkan, dihargai. Itu adalah sesuatu yang begitu langka dalam hidupnya. Amira menarik napas dalam-dalam. Damar, ini salah. Aku sudah menikah. Damar mengangkat wajahnya, menatap Amira dengan tatapan yang dalam dan penuh harap. Aku tahu, Amira. Tapi aku juga tahu, kamu pantas mendapatkan kebahagiaan. Jika kamu merasa kesepian, aku akan selalu ada untukmu. Perasaan itu begitu kuat, begitu menggoda. Amira tahu ia harus memilih. Namun, dalam hatinya, ia merasa terlalu lelah untuk menahan godaan ini. Pada akhirnya, Amira memilih untuk menyerah pada perasaan yang selama ini ia sembunyikan. Ia tahu, itu adalah langkah yang salah. Tapi kadang, saat cinta datang dengan cara yang tak terduga, kita terjebak dalam godaannya. Dan dari saat itu, hidup Amira mulai berubah. Keputusan yang ia ambil malam itu akan membawanya pada jalan yang tak bisa ia balikkan lagi. Sebuah cinta yang salah, yang perlahan menggerogoti semuanya, kehidupannya, rumah tangganya, dan masa depan keluarganya. Hari-hari berlalu, dan semakin sering Amira dan Damar menghabiskan waktu bersama. Meskipun awalnya hanya berbicara tentang pekerjaan, namun semakin lama, percakapan mereka semakin intens. Damar selalu tahu cara membuat Amira merasa dihargai, dan di tengah kesepian yang ia rasakan, perhatian Damar terasa seperti oase di padang pasir. Amira kembali ke rumah malam itu, dan suara pintu yang tertutup mengingatkan dirinya akan realitas yang harus ia hadapi, rumah yang penuh dengan kesunyian, yang perlahan mulai menghisap kebahagiaan dalam dirinya. Rizky, suaminya, seperti biasa, sudah tertidur di kamar tidur mereka. Amira hanya bisa menatapnya dari balik pintu kamar, menyesal karena jarang bisa menghabiskan waktu bersamanya. Kenapa kita bisa sampai seperti ini, bisik Amira dalam hati, sambil meremas pelipisnya. Ia melepaskan tasnya dan duduk di tepi ranjang, memandangi Rizky yang tertidur lelap. Keletihan dan ketegangan di wajah Rizky tak bisa ia abaikan. Pekerjaan yang menumpuk membuat suaminya semakin terlelap dalam rutinitas,
dan Amira semakin merasa terabaikan. Keputusan Amira untuk terus bertemu dengan Damar bukan tanpa konsekuensi. Semakin sering mereka bertemu, semakin jelas perasaan Amira terhadap Damar semakin kuat. Ia mulai merasa bahwa Damar adalah seseorang yang bisa mengerti dirinya, memahami perasaannya yang terkubur dalam hati. Suatu malam, setelah mereka berdua selesai makan malam di restoran yang sama seperti sebelumnya, Damar mengajak Amira berjalan-jalan di taman dekat restoran. "Amira," Damar memulai percakapan dengan suara lembut, "kamu tahu kan, aku nggak pernah merasa sehidup ini. Aku merasa seperti ada sesuatu yang benar-benar mengikat kita." Amira menatapnya, sedikit terkejut. "Damar, aku nggak tahu harus berkata apa. Aku sudah menikah." Damar berhenti berjalan dan menatap Amira dengan serius. "Aku tahu, Amira. Aku tahu. Tapi aku juga tahu, kamu layak mendapatkan lebih dari apa yang kamu dapatkan sekarang. Jangan biarkan diri kamu terjebak dalam kebahagiaan yang palsu. Kamu tahu aku bisa memberikanmu apa yang kamu butuhkan." Amira menggigit bibirnya, antara ingin menanggapi atau menolak. Hatinya bergejolak, dan meskipun dia tahu bahwa ini adalah pengkhianatan, ada sesuatu yang begitu kuat mengikatnya untuk tetap berada di samping Damar. "Ini salah, Damar. Aku tahu ini salah," ujar Amira pelan, suaranya penuh keraguan. Damar melangkah lebih dekat, meraih tangan Amira dengan lembut. "Tidak ada yang salah jika kamu bahagia, Amira. Tidak ada yang salah jika kamu akhirnya menemukan cinta yang sejati." Amira menarik napas dalam-dalam, perasaan bersalah mulai merayapi hatinya. "Tapi aku mencintai Rizky, Damar. Aku tidak bisa mengkhianatinya. Aku tak bisa." Damar tersenyum penuh pengertian, tapi ada sedikit sorot tajam di matanya. "Aku paham, Amira. Aku tidak akan memaksamu, tapi ingatlah, aku akan selalu ada di sini jika kamu ingin keluar dari bayang-bayang kesepian itu." Amira terdiam. Kata-kata itu menggelitik hatinya. Dia merasa semakin terperangkap antara perasaan cinta terhadap suaminya, Rizky, dan godaan dari Damar yang begitu memahaminya. "Baiklah," kata Amira akhirnya, suaranya hampir tak terdengar. "Aku butuh waktu untuk berpikir." Damar hanya mengangguk, wajahnya menunjukkan ekspresi yang sulit ditebak. "Aku akan menunggumu, Amira." Hari-hari setelah malam itu semakin berat bagi Amira. Di satu sisi, ia merasa semakin sulit untuk berpisah dengan Damar, tetapi di sisi lain, ia merasa dirinya semakin jauh dari Rizky. Ketegangan yang dulu ia rasakan di rumah kini semakin terasa nyata. Rizky, yang dulu selalu penuh perhatian dan penuh kasih, kini hanya terlihat lelah dan jauh. Setiap kali Amira mencoba berbicara, Rizky selalu sibuk dengan pekerjaannya, tidak pernah ada waktu untuk mereka berdua. Amira merasa seakan dirinya hanya menjadi bayangan di rumah itu, hanya ada sebagai ibu, bukan sebagai istri yang dihargai. Suatu sore, Amira pulang lebih awal dari kantor, dan sesampainya di rumah, ia mendapati Rizky duduk di ruang tamu, matanya lelah menatap layar laptop. "Rizky," panggil Amira pelan. Rizky menoleh, wajahnya menunjukkan kelelahan yang mendalam. "Amira, kamu pulang cepat? Ada apa?" "Enggak apa-apa," jawab Amira, berusaha tersenyum, meskipun hatinya mulai merasa kesal. "Aku cuma kangen sama kamu, kita belum ngobrol lama." Rizky menatapnya dengan kosong. "Aku juga kangen, Mira. Tapi aku benar-benar lelah. Ada banyak pekerjaan yang harus aku selesaikan." Amira merasa hatinya semakin perih. "Kapan kita bisa berbicara, Rizky? Kapan kamu bisa punya waktu untuk aku?" Rizky menatapnya sejenak, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke laptop. "Nanti, Mira.
Sekarang aku butuh waktu untuk fokus. Amira menarik napas dalam-dalam. Ia merasa semakin terjepit antara kebutuhan emosionalnya dan kenyataan bahwa Rizky terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Di saat seperti ini, Damar adalah pelarian yang menyenangkan. Perhatian Damar terasa begitu tulus, begitu nyata, sesuatu yang sudah lama ia rindukan. Seiring berjalannya waktu, Amira semakin tenggelam dalam hubungan gelap itu. Ia tak bisa lagi menahan dirinya, meskipun ia tahu betapa berbahayanya jalan yang ia pilih. Setiap kali bertemu dengan Damar, seakan dunia menjadi milik mereka berdua saja. Setiap pelukan dan ciuman yang mereka bagi terasa seperti jawaban atas kesepian yang begitu lama ia rasakan. Namun, di dalam hatinya, Amira tahu, ia tidak bisa terus menghindar dari kenyataan. Suatu saat nanti, semuanya akan terbongkar. Dan ia tak tahu apakah ia siap menghadapi akibat dari pengkhianatan yang begitu mendalam ini. Semakin hari, hidup Amira terasa semakin terombang-ambing antara dua dunia yang sangat berbeda. Setiap malam setelah Rizky pergi bekerja, ia menemukan dirinya semakin dekat dengan Damar. Di tempat kerja, mereka berdua sering saling mengirim pesan, bertukar cerita tentang pekerjaan dan kehidupan pribadi. Amira tidak bisa menahan diri lagi, perasaan yang semula ia coba hindari kini sudah menjadi sesuatu yang tak bisa ia kontrol. Namun, di dalam hatinya, ada rasa takut yang terus menghantui, takut kalau semuanya akan terbongkar, takut kalau pengkhianatannya ini akan menghancurkan hidupnya. Namun, setiap kali ia bersama Damar, perasaan itu seperti menguap, digantikan dengan perasaan bahagia yang hampir tidak pernah ia rasakan bersama Rizky dalam beberapa bulan terakhir. Pada suatu sore yang panas, Amira pulang lebih awal dari kantor. Ketika ia masuk ke rumah, ia mendapati Rizky sedang duduk di ruang tamu, matanya terpejam, wajahnya yang kelelahan tampak seperti baru saja selesai bekerja keras sepanjang hari. Rizky. Amira memanggilnya, berjalan pelan ke arahnya. Rizky membuka matanya, terlihat sedikit terkejut melihat Amira yang pulang lebih awal. "Oh, kamu pulang cepat? Ada apa?" Amira tersenyum tipis, mencoba menutupi kecemasan yang sudah lama menyelimutinya. "Aku cuma kangen. Kamu jarang ada di rumah belakangan ini." Rizky menghela napas panjang, meletakkan telepon genggamnya dan menghadap Amira. "Aku juga kangen, Mira. Tapi kamu tahu, pekerjaan kadang gak bisa ditunda." Amira duduk di sampingnya, merasa sedikit kecewa dengan jawaban itu. "Aku tahu, Rizky. Tapi kadang aku merasa kita semakin jauh." Rizky menatapnya dengan tatapan kosong, seolah kata-kata itu tidak sepenuhnya sampai padanya. "Aku tidak tahu harus bilang apa, Mira. Aku sudah berusaha sebaik mungkin untuk keluarga ini. Apalagi yang kamu inginkan?" Amira menggigit bibir, menahan emosi yang hampir pecah. "Aku hanya ingin kita punya waktu untuk bersama. Untuk ngobrol, untuk berbagi." Rizky menatapnya sejenak, matanya mulai memperhatikan ekspresi Amira. "Kamu gak pernah bilang ini sebelumnya. Selama ini aku pikir semuanya baik-baik saja." Amira merasakan hati yang sesak. "Kita sudah berubah, Rizky. Aku merasa kesepian." Dia merasa kata-kata itu keluar begitu mudah dan begitu menyesakkan. Kesepian yang selama ini ia rasakan semakin membebani hati. Rizky tampak bingung dan tidak tahu harus berkata apa, sementara Amira merasakan beban yang semakin berat. Ia ingin mengungkapkan lebih banyak, tetapi ia tahu, semakin banyak yang ia katakan, semakin dalam jurang yang akan memisahkan mereka. Saat malam tiba, Amira masih merasa penuh dengan kegelisahan. Ia sudah mencoba berbicara dengan Rizky, tetapi jawabannya hanya semakin memperjelas betapa jauh mereka telah terpisah. Ia merasa seolah-olah sudah tidak ada lagi tempat di hati Rizky untuknya.
Amira pun memutuskan untuk menghubungi Damar. Tak lama setelahnya, teleponnya berdering. Damar. Amira, suara Damar terdengar lembut, tapi ada nada kekhawatiran di dalamnya. Kamu baik-baik saja? Amira berjalan keluar menuju taman belakang rumah, mencoba menenangkan diri. Aku nggak tahu, Damar. Semakin hari aku merasa semakin terjebak. Rizky, dia tidak mengerti. Aku hanya merasa kesepian. Damar mendengus pelan, seolah bisa merasakan betapa perasaan Amira yang sedang kacau. Amira, kamu nggak sendiri. Aku di sini untuk kamu. Kamu nggak perlu merasa kesepian lagi. Amira terdiam. Ia tahu Damar ada di sana untuknya, tapi di sisi lain, ia juga tahu bahwa perasaan ini, hubungan ini, adalah salah. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa dipahami. Tapi Damar, Amira melanjutkan, suaranya bergetar, ini salah. Aku sudah punya suami. Aku nggak bisa terus begini. Damar menghela napas, suaranya semakin serius. Aku tahu itu salah, Amira. Tapi aku juga tahu betapa kamu membutuhkan seseorang. Aku tidak ingin melihatmu terjebak dalam kehidupan yang membuatmu menderita. Amira merasakan hatinya berdebar. Ada sesuatu yang membuatnya merasa terperangkap, sesuatu yang begitu sulit untuk ia lepaskan. Aku nggak tahu lagi apa yang harus aku lakukan, Damar. Damar menghela napas lagi, suara berat dan penuh keyakinan. Terkadang, kita harus memilih kebahagiaan kita sendiri, Amira. Jangan terus menyiksa diri sendiri hanya untuk mempertahankan sesuatu yang sudah lama hilang. Kata-kata itu terus berputar-putar dalam pikiran Amira. Ia merasakan dirinya tersesat. Di satu sisi, ia ingin kembali ke Rizky, ingin memperbaiki semuanya. Namun di sisi lain, ia merasa semakin jauh dari suaminya dan semakin dekat dengan Damar, yang seakan menawarkan jalan keluar dari kesepian yang sudah lama ia rasakan. Keesokan harinya, Amira pulang dari kantor dan langsung menuju kamar tidurnya. Ia merasa lelah, baik fisik maupun mental. Ketika ia membuka pintu kamar, ia mendapati Rizky sedang duduk di tempat tidur, matanya tertuju pada layar laptop. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ada keheningan yang menyelubungi ruangan itu. Rizky. Amira bertanya dengan suara pelan. Rizky menoleh, wajahnya tampak letih. Mira, aku nggak tahu lagi harus bagaimana. Aku merasa kamu sudah jauh dari aku. Kamu nggak seperti dulu lagi. Amira terdiam. Perasaan bersalah mulai merayapi dirinya. Aku juga merasa begitu, Rizky. Aku merasa kita sudah berubah. Rizky menatapnya dengan tatapan kosong. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Apa yang aku lakukan salah? Aku selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk kita. Amira duduk di sampingnya, menunduk. Aku juga berusaha, Rizky. Tapi kadang aku merasa aku nggak lagi bagian dari hidupmu. Aku merasa kesepian, bahkan saat kita bersama. Rizky terdiam, kemudian meletakkan laptopnya dan menghadap Amira. Mira, aku nggak pernah tahu kamu merasa seperti ini. Aku ingin kita bisa memperbaikinya. Tapi aku juga nggak tahu harus mulai dari mana. Amira menundukkan kepala, hatinya semakin berat. Ia tahu, apa yang terjadi antara mereka sudah tidak bisa diperbaiki hanya dengan kata-kata. Terlalu banyak waktu yang telah hilang, terlalu banyak perasaan yang terpendam. Ia merasa terjebak, dan semakin lama semakin yakin bahwa ia telah membuat pilihan yang salah. Amira berdiri di depan kaca kamar mandi, menatap bayangannya yang memudar. Setiap kali ia mencoba untuk melihat dirinya sendiri, yang ia lihat hanyalah seorang wanita yang terperangkap dalam kesalahan besar, seorang istri yang mengkhianati suaminya,
seorang ibu yang terlena oleh keinginan pribadi, dan seorang wanita yang berjuang melawan perasaan bersalah yang semakin mencekam. Hari-hari terasa semakin gelap, dan meskipun ia mencoba bertahan, Amira tahu bahwa perasaan ini, hubungan ini, tidak bisa diteruskan. Keputusan-keputusan yang telah ia ambil, semuanya seolah membawanya ke jalan yang tak ada ujungnya. Malam itu, Amira tidak bisa tidur. Suara jam dinding yang berdetak seperti mengingatkannya akan waktu yang terus berjalan, dan di luar, hujan mulai turun dengan deras, menambah suasana yang semakin mencekam. Ia terbangun dan duduk di sisi tempat tidur, memandangi Rizky yang tidur nyenyak di sampingnya. Semua terasa begitu jauh, semua perasaan, semua kenangan, seolah sudah hilang. Rizky yang dulu penuh perhatian, yang selalu menemaninya melewati hari-hari sulit, kini seperti bayangan yang tak lagi hidup di rumah ini. Meskipun mereka masih berbagi ruang, ada jarak yang tak bisa dijembatani lagi. Rizky seolah sudah menyadari bahwa hubungan mereka tak lagi seperti dulu, meskipun ia tak pernah mengungkapkan itu secara langsung. Beberapa hari kemudian, Amira kembali bertemu dengan Damar. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang sepi, jauh dari pandangan orang. Damar sudah menunggunya di meja dekat jendela, matanya menatap Amira dengan penuh pengertian. Amira duduk di hadapannya, wajahnya terlihat kelelahan. "Damar, aku nggak tahu lagi apa yang harus aku lakukan," katanya, suaranya penuh kecemasan. Damar mengulurkan tangan, menyentuh lembut tangan Amira yang gemetar. "Amira, kamu nggak sendiri. Aku ada di sini untuk kamu, kapanpun kamu butuh aku." Amira menundukkan kepala, menahan air mata yang mulai mengalir. "Aku merasa terjebak, Damar. Aku nggak bisa kembali ke Rizky, tapi aku juga nggak bisa terus begini. Aku tahu aku sudah mengkhianatinya, dan aku nggak tahu bagaimana aku bisa menghadapinya." Damar menarik napas dalam-dalam, matanya penuh dengan simpati. "Amira, kamu harus memilih. Jangan biarkan dirimu hancur karena perasaan yang salah. Kamu sudah cukup menderita." Amira menggigit bibir bawahnya, berusaha menahan tangis. "Aku nggak ingin menghancurkan semuanya, Damar. Aku ingin kembali ke Rizky, ke keluarga kami. Tapi aku tahu, itu nggak mungkin lagi. Semua sudah berubah." Damar memandangnya dengan penuh pengertian. "Kadang, untuk memperbaiki sesuatu, kita harus menerima kenyataan pahit. Kamu harus membuat pilihan, Amira. Jangan biarkan dirimu terperangkap dalam rasa bersalah yang hanya akan menyiksa dirimu sendiri." Amira terdiam, kata-kata Damar terus bergema dalam pikirannya. Ia tahu Damar benar, tapi di sisi lain, perasaan bersalah yang menggerogoti hatinya membuatnya sulit untuk melepaskan segalanya begitu saja. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Amira memutuskan untuk pulang lebih awal dari kantor. Ia ingin berbicara dengan Rizky. Ia merasa bahwa tidak ada cara lain untuk memperbaiki semuanya selain dengan jujur mengungkapkan segalanya. Meskipun ia tahu bahwa hal itu akan menyakitkan, ia merasa harus melakukannya. Saat ia sampai di rumah, Rizky sudah ada di ruang tamu, sedang duduk sambil menonton televisi. Amira berdiri di pintu ruang tamu, menatap suaminya yang tampak kelelahan. "Rizky, aku perlu berbicara denganmu," katanya, suaranya pelan namun tegas. Rizky menoleh, matanya tampak lelah, namun ada kegelisahan yang mulai muncul di wajahnya. "Ada apa, Mira? Kenapa kamu terlihat serius?" Amira berjalan mendekat, duduk di sampingnya, menatap mata Rizky dengan penuh penyesalan. "Aku harus memberitahumu sesuatu yang sudah lama aku simpan, dan aku nggak tahu harus mulai dari mana." Rizky menatapnya dengan cemas. "Mira, apa yang terjadi? Apa yang kamu sembunyikan dariku?" Amira menundukkan kepala, air matanya mulai menetes.
Aku sudah mengkhianatimu, Rizky. Aku tidak bisa lagi menyangkalnya. Aku terjebak dalam hubungan yang salah. Aku jatuh dalam pelukan seseorang yang bukan kamu. Aku tahu ini salah, dan aku merasa sangat bersalah. Tapi aku harus memberitahumu semuanya. Rizky terdiam, seolah kata-kata itu menghantamnya seperti badai. Wajahnya memucat, matanya terbuka lebar, seolah tak percaya dengan apa yang didengarnya. Apa? Kamu? Rizky berkata, suaranya tersendat-sendat. Jadi, selama ini kamu selingkuh dengannya. Amira mengangguk, suaranya bergetar. Aku tahu aku telah merusak segalanya, Rizky. Aku tidak bisa mengubah masa lalu. Aku tidak bisa kembali. Tapi aku ingin kamu tahu, ini bukan karena aku tidak mencintaimu. Aku mencintaimu, tapi aku merasa terperangkap dalam perasaan yang aku tidak tahu harus bagaimana. Rizky berdiri dengan cepat, matanya terbakar oleh amarah yang tidak bisa ia tahan lagi. Jadi, kamu selama ini berpura-pura mencintaiku? Semua ini hanya kebohongan? Aku sudah berusaha keras, Mira. Aku sudah melakukan segalanya untuk kita, dan ini yang kamu berikan. Amira berdiri, mencoba meraih tangan Rizky. Aku minta maaf, Rizky. Aku benar-benar minta maaf. Aku tahu ini tidak akan bisa diperbaiki, tapi aku menyesal. Rizky menarik tangannya, menjauh darinya. Sudah cukup, Mira. Jangan coba berpura-pura lagi. Kamu sudah menghancurkan segalanya. Kamu tidak akan bisa memperbaiki ini, dan aku tidak bisa hidup dengan pengkhianatan ini. Amira terdiam, wajahnya penuh dengan air mata. Rizky, aku. Namun Rizky sudah berjalan menjauh, dan pintu rumah mereka terbuka lebar, menandakan akhir dari sesuatu yang pernah begitu indah. Amira berdiri terdiam, hanya bisa menatap punggung Rizky yang semakin menjauh. Beberapa minggu setelah kejadian itu, hubungan mereka tidak pernah sama lagi.